Tidak semua istana dibangun untuk melindungi raja. Ada yang didirikan untuk mengurung dosa. Di ujung tanah yang bahkan matahari enggan singgah, berdiri istana hitam. Bangunan yang menelan cahaya dan menyimpan sumpah para arwah. Setiap orang yang mencoba membukanya tidak pernah benar-benar kembali. Mereka yang hilang bukan mati, tapi digantikan. Malam ini, kamu akan mendengar kisah tentang seorang peneliti yang hanya ingin membuktikan mitos dan berakhir menjadi bagian dari kutukan. Jika kamu merasa ruangan ini tiba-tiba lebih sunyi, mungkin karena istana itu sedang mendengarkan. Jangan berkedip, jangan menoleh ke belakang, karena cerita ini sudah memilihmu. Istana hitam berdiri di ujung dataran tandus, seolah tumbuh dari tanah yang membenci kehidupan. Dindingnya bukan sekadar batu, melainkan susunan hitam legam yang tak pernah memantulkan cahaya, bahkan saat matahari tepat di atasnya. Penduduk desa sekitar menyebutnya bangunan yang menelan siang. Burung tak pernah terbang di atasnya, dan angin selalu berhenti sebelum menyentuh gerbang besi berkarat itu. Arga pertama kali melihat istana itu saat kabut turun lebih cepat dari biasanya. Sebagai peneliti sejarah kerajaan kuno, ia datang dengan niat sederhana, membuktikan bahwa istana hitam hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan. Namun langkahnya terhenti ketika ia menyadari sesuatu yang janggal. Bayangannya sendiri tidak jatuh ke tanah, seolah cahaya enggan mengakui keberadaannya di tempat itu. Penduduk desa memperingatkannya. Mereka mengatakan bahwa istana itu tidak kosong. Ia dihuni oleh sumpah yang belum selesai dan arwah yang tak pernah diizinkan mati. Konon raja terakhir mengikat roh para pengkhianat dan korban kekuasaannya dalam satu ikrar. Siapapun yang membuka kembali pintu istana akan menggantikan mereka. Malam itu, Arga bermalam di pondok tua dekat hutan. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan bersamaan. Puluhan suara yang mengucap nama yang sama berulang-ulang. Namanya. Saat terbangun, telapak tangannya hitam seperti terbakar, membentuk simbol yang sama dengan ukiran di gerbang istana. Dan saat fajar seharusnya datang, langit tetap gelap. Catatan kuno yang Arga temukan di pondok itu menceritakan asal-usul istana hitam. Dahulu, istana tersebut adalah pusat kejayaan kerajaan Varkala. Namun, kejayaan itu dibangun di atas pengkhianatan. Raja Mahardika mengorbankan rakyatnya sendiri dalam ritual kekuasaan. Darah mereka dicampur dengan fondasi istana agar tak pernah runtuh. Para korban tak mati sebagai manusia, mereka mati sebagai saksi. Dalam ritual terakhir, raja memaksa para pendeta dan bangsawan bersumpah roh mereka akan menjaga istana bahkan setelah tubuh mereka hancur. Sumpah itu disegel dengan kematian massal di ruang singgasana. Sejak hari itu, istana berubah warna hitam.
seperti arang dari dunia yang terbakar. Arga mulai merasakan kehadiran mereka. Di setiap sudut ada langkah tanpa tubuh. Di setiap lorong ada napas tanpa paru-paru. Saat ia menyentuh dinding, kilasan kematian masuk ke pikirannya. Teriakan, darah, dan wajah-wajah yang membeku dalam ketakutan. Ia sadar satu hal. Istana tidak ingin diteliti. Ia ingin diingat. Ketika Arga mencoba keluar, gerbang yang ia masuki telah lenyap, digantikan dinding hitam tanpa celah. Di belakangnya terdengar suara lantang berlapis puluhan gema. Sumpah belum tuntas. Arga tersesat dalam lorong-lorong yang berubah setiap kali ia berbalik. Istana itu hidup, bukan bernafas, tapi mengingat. Setiap langkah membawanya ke masa lalu, ke jam-jam terakhir para arwah yang terikat sumpah. Ia bertemu mereka satu persatu. Seorang prajurit tanpa wajah, seorang pendeta dengan lidah terpotong, seorang anak kecil yang dadanya berlubang. Mereka tidak menyerang, mereka menunggu, menilai, seolah Arga adalah jawaban dari penantian ratusan tahun. Arwah-arwah itu mengungkap kebenaran yang lebih kejam. Raja Mahardika tidak mati. Ia menghilang, meninggalkan sumpah yang timpang. Untuk menutup ikrar itu, istana membutuhkan satu jiwa hidup yang bersedia menanggung semua dosa. Penjaga terakhir. Tanda hitam di tangan Arga mulai menyebar ke lengannya. Setiap kali ia menolak, satu arwah menjerit dan lenyap, menyatu ke dalam tubuhnya. Ia mulai mendengar suara mereka di kepalanya, memohon, mengutuk, menangis. Jika ia menolak, sumpah akan pecah dan seluruh arwah akan bebas membawa kutukan ke dunia luar. Jika ia menerima, ia akan terkunci di istana selama-lamanya. Pilihan itu bukan tentang hidup atau mati, tapi tentang siapa yang pantas menanggung neraka. Di ruang singgasana, Arga melihat tahta hitam yang berdenyut seperti jantung. Di sekelilingnya, arwah berlutut. Mereka tidak lagi menjerit, mereka berharap. Arga menemukan nama Raja Mahardika terukir di bawah tahta, dicoret dengan darah kering. Artinya jelas, raja itu melarikan diri dari sumpahnya. Dunia di luar menikmati kedamaian yang dibayar oleh jeritan yang dikurung. Dengan sisa kesadarannya, Arga mencoba menghancurkan tahta. Tapi setiap pukulan justru membuat arwah berteriak kesakitan. Istana ini dibangun dari mereka. Menghancurkannya berarti memusnahkan semuanya. Akhirnya, Arga duduk di singgasana. Saat tubuhnya menyentuh tahta, ribuan suara menyatu. Ingatan, dosa, dan penderitaan mengalir ke dalamnya. Ia tidak lagi sendiri. Ia menjadi penjaga sumpah. Pintu istana terbuka kembali. Cahaya pertama menyentuh dinding hitam. Namun, Arga tidak ikut keluar. Penduduk desa itu melihat istana itu berubah. Warnanya tetap hitam, tapi tidak lagi menelan cahaya. Burung mulai terbang melintas. Angin berani menyentuh gerbangnya. Arga dinyatakan hilang.
Namun setiap malam tertentu, ketika kabut turun, sosok duduk di balik jendela singgasana. Matanya bukan lagi mata manusia, tapi penuh bayangan wajah-wajah yang pernah mati di sana. Istana Hitam kini tenang. Sumpah para arwah terpenuhi, bukan karena dibebaskan, tapi karena akhirnya dijaga oleh seseorang yang memilih mengorbankan dirinya. Legenda baru pun lahir, bahwa Istana Hitam tidak lagi mencari korban. Ia hanya menunggu sampai manusia kembali lupa pada harga kekuasaan. Istana Hitam masih berdiri hingga hari ini. Ia tidak runtuh, tidak pula ditinggalkan. Ia hanya dijaga. Di balik dinding hitam yang kini diam, ada satu kesadaran yang menanggung sumpah ratusan arwah agar dunia tetap aman. Kita menyebutnya legenda agar bisa tidur lebih nyenyak. Tapi setiap kekuasaan yang lahir dari pengorbanan paksa selalu meninggalkan penjaga. Dan jika suatu hari istana itu kembali memanggil nama manusia, mungkin bukan karena sumpahnya lemah, melainkan karena kita kembali lupa pada harga sebuah ambisi. Tidak semua kejahatan datang dengan wajah bengis. Ada yang mengenakan mahkota dan menyebut dirinya penguasa. Istana Hitam mengajarkan bahwa dosa yang dikubur rapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu tubuh lain untuk menanggungnya. Ketika kekuasaan dibangun dari pengorbanan orang yang tak pernah diberi pilihan, selalu ada harga yang harus dibayar, cepat atau lambat. Dan seringkali yang membayar bukan pelaku, melainkan mereka yang datang paling akhir dan percaya bahwa masa lalu telah selesai.